5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita masih belajar di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli terhadap lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Nah adik-adik, apakah di rumah kalian ada tempat sampah? Apakah kalian selalu membuang sampah di tempat sampah? Dengan seperti itu, berarti kita sudah menjaga lingkungan kita dan kita sudah peduli terhadap lingkungan kita. Mari kita baca bacaan berikut ini. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengolahan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian akan diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Jadi di Kampung Rawajati ini masyarakatnya sudah bisa membedakan mana sampah yang basah, mana sampah yang kering. Nah, sampah yang basah atau sampah organik yang mudah membusuk, mereka kumpulkan untuk mereka olah menjadi pupuk kompos adik-adik. Nah, pupuk kompos ini pupuk alami, pupuk alam yang sangat bagus untuk tumbuhan karena tidak mengandung pestisida atau bahan kimia lainnya. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Nah, sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik itu apa? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Nah, sampah organik ini termasuk sampah yang ramah lingkungan adik-adik. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Jadi adik-adik kalau sisa makanan itu dikumpulkan biasanya kan membusuk dan baunya tidak enak. Nah di Kampung Rawajati ini tidak ada gunungan sampah sisa makanan dan tidak tercium aroma yang tidak sedap. Mengapa demikian? Karena beberapa warga itu memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Nah sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori tersebut dan dibiarkan membusuk di sana. Nah ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Jadi kompos tadi adik-adik.
Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik. Nah, apa itu sampah anorganik? Yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kemasan botol plastik, lalu botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya, plastik, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis anorganik ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Nah, pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan oleh warganya. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu akan semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkan. Bahkan beberapa anak itu memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Contohnya ada vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas yang dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Diambil dari sumbernya buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 6 tema 6 tahun 2015. Nah, ini tadi kisah tentang Kampung Rawajati yang di situ masyarakatnya sadar dan peduli terhadap lingkungannya. Mereka memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik mereka olah menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik ada sebagian yang mereka jual dan sebagian mereka olah menjadi berbagai macam kerajinan seperti gambar di layar ini adik-adik ya. Nah, adik-adik, apa judul bacaan di atas dan apa kata kunci pada judul tersebut? Lalu apa isi bacaan di atas itu, apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang disebutkan? Nah, judulnya adalah Kampung Rawajati. Kata kuncinya ya Kampung Rawajati. Isi bacaannya itu sesuai dengan kata kuncinya karena menceritakan kondisi lingkungan di Kampung Rawajati. Bagaimana dengan pengolahan sampah di sekitar adik-adik semua? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Coba kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Kalau pengolahan sampah di sekitar Kak Citra itu sudah sangat baik. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk dan sampah anorganik menjadi benda kerajinan. Misalnya tas dari bahan bekas atau dari deterjen ya. Deterjen itu tempatnya atau plastiknya itu dibuat tas, dibuat sendal dan lain sebagainya. Bagaimana nih pengolahan sampah di tempat kalian? Nah, adik-adik, ada satu lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan. Kalian bisa mencari lagu ini ya, video lagu ini, bagaimana menyanyikannya di video YouTube ya. Kalian bisa belajar menyanyikannya bersama dengan teman-teman. Nah, lagu Aku Cinta Lingkungan ini isinya apa sih? Nah, isi lagu Cinta Lingkungan ini adalah mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara menjaganya dan merawatnya. Nah, dalam lagu tadi ada interval. Interval itu apa? Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Itu disebut dengan interval. Nah, adik-adik, kalian perlu ketahui, peduli lingkungan bersama keluarga, misalnya bekerja bersama-sama membersihkan rumah sambil bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita. Dari anak-anak, para remaja, dan orang tua hendaknya peduli dengan lingkungan.
Lalu adik-adik, kalian amati gambar berikut ini. Ada 2 gambar anak ya, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, dan ada 2 gambar orang dewasa, satu laki-laki dan satu perempuan juga. Apakah adik-adik melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Coba adik-adik tunjukkan perbedaan dari gambar tersebut. Lalu kalian bisa menuliskannya pada buku kalian. Kalau di sini menurut Kak Citra perbedaannya adalah yang gambar A ya, termasuk gambar anak-anak ya. Yang ini adalah gambar anak-anak. Pada gambar anak-anak ini belum nampak adanya ciri-ciri masa puber atau masa pubertas. Maksudnya apa ya? Nah, di sini kalian akan belajar tentang masa puber yang akan dihadapi oleh anak-anak menuju dewasa, menuju remaja. Di sini anak-anak ini, misalnya anak perempuannya pada gambar belum menunjukkan payudara yang membesar. Anak laki-laki pada gambar ini juga belum memiliki jakun dan bentuk bahu belum bidang. Sedangkan untuk gambar yang B, gambar orang dewasa, ini adalah gambar orang yang sudah nampak masa pubernya. Nah, remaja perempuannya pada gambar sudah menunjukkan payudara yang nampak membesar. Remaja laki-laki pada gambar telah muncul jakun dan bentuk bahunya lebih bidang atau lebih lebar. Ini perbedaan dari kedua gambar tersebut. Lalu apa itu masa puber? Nah, adik-adik, ini bukan hal yang tabu. Kalian harus mengetahuinya karena kalian akan menghadapi masa-masa puber di kelas 6 ini. Nah, kita pelajari masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini itu terjadi perkembangan organ reproduksi kita. Ya, jadi masa pubertas itu ada perkembangan organ reproduksi kita. Nah, untuk anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa pubertas ini. Dan anak laki-laki serta perempuan itu masa pubertasnya berbeda. Ciri-ciri pubertasnya pun berbeda. Contohnya di sini, ciri-ciri anak perempuan pada masa puber atau masa pubertas ini. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Nah, itu adalah ciri-ciri kalian sudah masuk masa puber adik-adik. Kalau tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, cirinya adalah suara jadi melengking ya. Suara kita yang perempuan tuh jadi melengking. Lalu payudara mulai membesar adik-adik ya. Ini untuk ciri-ciri anak perempuan. Lalu yang keempat, pinggul mulai membesar. Itu ciri-ciri anak perempuan pada masa puber atau pada masa pubertas. Lalu bagaimana dengan anak laki-laki? Nah, ciri anak laki-laki yang mengalami masa puber yang pertama itu sama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Lalu suaranya jadi membesar, jadi lebih berat adik-adik. Itu untuk laki-laki. Tumbuh jakun ya di dagunya, itu tumbuh jakun di lehernya itu ya, ada yang menonjol, itu berarti ciri anak laki-laki yang sudah mulai masa puber. Tumbuh kumis, jambang dan janggut, itu juga ciri-ciri anak laki-laki yang mengalami masa puber. Itu tadi perbedaan ciri-ciri anak perempuan dan anak laki-laki pada masa puber. Nah, masa pubertas perlu kita manfaatkan seoptimal mungkin sebagai momen penting yang bisa dijadikan sebagai kesadaran untuk berubah. Tuhan akan terus memberikan momen itu sepanjang hidup, tergantung bagaimana kita memaknainya. Nah, adik-adik, pada masa puber ini kalian harus berhati-hati, kalian harus bisa menjaga diri kalian ya. Jangan kalian langsung takut, aku memasuki masa puber. Tidak perlu takut, karena masa puber ini dialami oleh semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu. Jadi jangan takut ketika misalnya tumbuh rambut halus di ketiak atau di alat kelamin, lalu suara kita mulai membesar, melengking. Itu tidak perlu ditakuti, karena itu memang masa-masa pubertas, masa di mana peralihan kalian dari anak-anak menuju remaja dan dewasa. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya,
tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.